Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah Jokowi negarawan, bagaimana Surya Paloh mencermati Anies dan Joni Plate. Saudara, sejak Nasdem dan Surya Paloh mengusung Anies bulan Oktober 2022, hingga saat ini Partai Nasdem begitu terpuruk dan Surya Paloh dilanda pesimisme yang mendalam. Nasdem dan Surya Paloh kehilangan semangat juang. Jokowi yang secara perlahan tumbuh menjadi negarawan, yang didukung oleh beberapa partai politik dan tokoh-tokohnya. Salah satunya adalah Partai Nasdem dengan tokohnya Surya Paloh. Nasdem dan Surya Paloh dengan optimis selalu berada di garda depan mendukung Jokowi. Ketika mendukung Jokowi, banyak pihak optimis tentang Nasdem dan Surya Paloh. Kini, setelah mengusung Anies, semua berubah total. Derajat Surya Paloh terdowngrade dari politisi menuju negarawan menjadi politisi yang kian terpuruk. Banyak indikator bermunculan akhir-akhir ini untuk membuat Nasdem dan Surya Paloh mulai lemas dan kehilangan momentum untuk tetap membesarkan Jokowi. Nasdem dan dirinya sendiri dalam kancah politik nasional. Sejak Nasdem dan Surya Paloh mengusung Anies, survei menunjukkan Anies pada posisi ketiga dan ada besar kemungkinan melorot ke posisi keempat bila muncul capres yang lain. Pesimisme Surya Paloh mulai muncul dengan pasrah. Enggak apa-apa, upayakan saja supaya enggak jadi urutan keempat. Ini suatu bentuk pengakuan seorang politisi yang kalah sebelum bertanding. Seharusnya seorang politisi yang mengendorse calon presiden harus posisi 1 untuk memenangkan Pilpres. Sepertinya Nasdem dan Surya Paloh kehilangan semangat juang dan menghibur diri. Bila mana dalam situasi seperti itu, sebaiknya Surya Paloh mundur dari pencalonan Anies. Hanya menghabiskan tenaga, waktu, pikiran, dan finansial. Juga nama yang terdowngrade, ujung-ujungnya kalah dari lawan yang terlalu berat. Ucapan-ucapan yang keluar dari Surya Paloh, aura optimis mulai redup, mental mulai menipis. Ini pertanda sudah setengah kekalahan dari sebuah pertandingan. Indikator selanjutnya adalah hubungannya perlahan memburuk dengan Jokowi. Karena Surya Paloh, Jokowi tak lagi menganggap Nasdem sebagai bagian dari koalisi pemerintahan. Padahal Jokowi tidak pernah sekalipun menyatakan demikian. Ini sepertinya ucapan dari seseorang yang merasa bersalah, terlalu terang-terangan tidak berani mendekati Jokowi,
Nasdem menjaga jarak dengan pemerintah. Memang sepertinya Jokowi mengirimkan kode publik secara keras menghindar dari Surya Paloh dan Nasdem. Situasi ini membuat Surya Paloh gerah dan membuat Nasdem gelisah. Seharusnya Surya Paloh mengambil sikap tegas kembali bersama Jokowi dan pemerintah dengan membuang Anies, atau menarik semua menteri Nasdem dari pemerintah dan menjadi oposisi sepenuhnya. Sikap tersebut akan lebih baik bagi Nasdem dan Surya Paloh. Indikator berikutnya, Surya Paloh dan Nasdem mencari perhatian Jokowi dengan mengunjungi Partai Golkar yang termasuk koalisi pemerintah. Surya Paloh juga berupaya ketemu Jokowi melalui Luhut Binsar Panjaitan dan menunggu hingga Jokowi punya waktu luang. Namun sepertinya Jokowi tidak menghiraukan hal tersebut, karena ketika Nasdem ulang tahun, Jokowi tidak rela menyampaikan ucapan ulang tahun. Dan ketika koalisi partai pemerintah bertemu, Surya Paloh tak diundang. Untuk menutup rasa malu, Surya Paloh pergi ke luar negeri. Disinilah kesalahan Surya Paloh yang tetap berharap Jokowi berbaik hati dengan memberi perhatian pada Anies. Nasdem agar tidak kian terpuruk. Inilah upaya terakhir Surya Paloh menyelamatkan Anies sekaligus Nasdem. Suatu kesia-siaan. Indikator selanjutnya, sepertinya Surya Paloh mulai kehilangan harapan berbaikan dengan Jokowi. Maka Surya Paloh, Yusuf Kala, Anies, Demokrat kompak menghimbau agar Jokowi tidak cawe-cawe atau terlalu ikut campur dalam urusan politik jelang Pilpres 2024. Kekhawatiran yang wajar bahwa nama mereka tenggelam karena pengaruh Jokowi. Dan terbaru, Johnny G. Plate terjaring dalam sangkaan Kejaksaan Agung, terlibat dalam tindak pidana korupsi BTS 4G sebesar 8,32 triliun. Johnny G. Plate adalah kader dan elit Partai Nasdem dengan jabatan Sekretaris Jenderal, satu dari Menteri Partai Nasdem. Sinyalemen berkembang bahwa sebagian hasil korupsi itu digunakan untuk aktivitas Anies dan Nasdem bersosialisasi dalam pencapresan. Dan kejaksaan sedang menelisik aliran dana korupsi itu ke Partai Nasdem. Kasus ini menjadi indikator bagi Nasdem dan Surya Paloh kian lemas dan pesimis. Menjadi pertanyaan pamungkas bagi Surya Paloh, apakah tetap berlanjut mendorong Anies atau undur diri secara baik-baik. Sikap Surya Paloh menghadapi situasi ini menentukan derajat Surya Paloh bersama Jokowi menuju seorang negarawan
atau menjadi politisi pragmatis dan murahan yang mudah dilupakan orang. Opini kebangsaan. Nasdem dan Surya Paloh pada awalnya bersama Presiden Jokowi dikenal sebagai pengusung persatuan dan kebangsaan. Kini mengusung Anies sebagai antitesa Jokowi yang mengusung politik identitas membuat hubungan Jokowi Surya Paloh memburuk. Bila Surya Paloh dan Nasdem ingin tetap bersama Jokowi dan tumbuh bersama menjadi negarawan, maka Anies tidak didorong terus maju pencapresan. Sebab hal itu melukai kebangsaan dan persatuan. Saudara, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan share agar apa yang dibahas dapat sampai kepada lebih banyak orang. Dan bagi Anda yang belum subscribe, dimohon menekan tombol subscribe serta membunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan membangun Indonesia yang sejahtera bagi semua. Terima kasih.